ketika masyarakat itu sendiri justru menjadi batu sandungan atau menjadi bagian dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Kebanyakan dari kalian mungkin udah nggak asing lagi dengan orang satu ini, yang beberapa hari yang lalu sempat menjadi trending gitu, karena obrolannya. Tapi kita nggak akan membahas lebih jauh obrolan dari orang itu ya, kita cuma bakal membahas bagaimana masyarakat menanggapi atau mengomentari fenomena atau kejadian yang mungkin bagi saya cukup menarik gitu. Jadi konteksnya adalah orang tersebut berusaha berdiskusi atau katakanlah berkomunikasi dengan sebuah nilai yang mungkin bagi dirinya itu berbobot atau bernilai. Dan bagi saya itu bukan sebuah kesalahan karena dirinya berusaha untuk membuka sebuah ruang diskusi atau membuka sebuah ruang obrolan yang yang semaksimal mungkin diusahakan olehnya berkualitas. Namun bagi masyarakat yang mungkin menganggap hal tersebut kurang berkualitas, justru lahirlah sebuah komentar-komentar nyinyir atau komentar-komentar sinis yang mengatakan bahwa tindakan-tindakan atau diskusi-diskusi yang tadi itu sebagai sebuah tindakan yang buang-buang waktu atau tindakan-tindakan yang nggak berguna gitu. Bahkan beberapa kalimat itu cenderung katakanlah membuli atau menjatuhkan orang yang ngobrol tadi. Dari kejadian itu, dari fenomena itu, saya berusaha menarik sebuah kesimpulan atau menarik sebuah pemikiran yang bagi saya cukup menarik untuk kita diskusikan bersama di sini gitu. Ketika masyarakat itu sendiri justru menjadi batu sandungan atau menjadi bagian dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Khususnya ketika masyarakat mendambakan sebuah perubahan gitu. Ketika masyarakat kesulitan atau udah sumpek atau udah kesal sama sistem kehidupan yang dijalani olehnya, entah itu sistem kapitalisme atau sistem apapun lah. Namun justru masyarakat itu sendiri nggak mau menjadi agen perubahan gitu. Dan ketika ada agen perubahan, ketika ada orang-orang yang berusaha membuka ruang diskusi, ada orang-orang yang katakanlah mau untuk meluangkan waktunya hingga berusaha menjadi sebuah obrolan yang berkualitas atau sebagai sebuah tongkrongan yang berkualitas, namun justru menjadi sebuah hal yang remeh di mata masyarakat gitu, dipandang sebelah mata, di mana mereka menganggap bahwa obrolan-obrolan tadi hanya sebatas sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang pengangguran. Well, tentu sangat amat menyakitkan mendengarnya ya, khususnya ketika saya sendiri memang seorang pengangguran juga sih. Cuman bagi saya sendiri sebagai seseorang yang benar-benar mengharapkan sebuah perubahan di dalam kehidupan manusia saat ini, tanggapan-tanggapan masyarakat itu sendiri terlepas obrolan dari orang yang kita bahas di awal tadi itu berkualitas atau enggak ya. Kita di sini membicarakan konteks obrolan atau ruang yang berusaha dibangun oleh orang-orang yang memang menginginkan sebuah perubahan gitu. Dalam tanda kutip ya nggak cuma orang tadi, orang-orang kiri pun atau mahasiswa-mahasiswa yang menginginkan perubahan pun merupakan bagian dari situ gitu. Dan ketika masyarakat justru memberi perhatian yang negatif terhadap orang-orang yang berusaha untuk melakukan perubahan tersebut, tentu secara nggak langsung masyarakat itu sendiri menjadi bagian dari masalah atau menjadi bagian dari persoalan yang justru menghambat atau meredam atau justru menjatuhkan nilai-nilai yang berusaha dibangun oleh perubahan itu sendiri, yang berusaha dibangun oleh agen-agen di mana mereka berupaya semaksimal mungkin mencari kebaikan atau mencari nilai positif yang nantinya juga akan berdampak kepada masyarakat gitu. Meskipun agen-agen atau orang-orang yang berdiskusi atau katakanlah tongkrongan-tongkrongan atau ruang-ruang tersebut belum menjadi sebuah ruang yang sangat amat berkualitas atau belum bisa menghasilkan sesuatu yang berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat, bukan berarti orang-orang yang berada di ruang tersebut itu gagal gitu. Bukan berarti orang-orang yang berdiskusi, yang berusaha mencari jalan terbaik dalam kehidupan masyarakat itu sendiri dapat disebut sebagai orang-orang yang nggak berguna gitu. Karena ketika saya lihat komentar-komentar masyarakat di sini, yang lahir justru sebuah pembulian, yang lahir adalah sebuah
hal-hal di mana nilai-nilai idealisme yang berusaha digenggam oleh agen-agen ini dianggap sebagai sebuah nilai yang hanya sebatas lelucon atau komedi belaka gitu. Dan bagi saya itu sesuatu yang benar-benar mengkhawatirkan, karena ketika masyarakat itu sendiri justru menjadi bagian dari masalah masyarakat, maka yang terlahir adalah sebuah siklus ketika kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan atau problem yang kita hadapi gitu. Yang ada justru semuanya tambah ribet atau semua tambah rumit. Karena biang dari masalahnya ya kita sendiri sebagai masyarakat. Dan yang menarik lagi bagi saya adalah ketika masyarakat-masyarakat yang nyinyir atau yang sinis tadi itu justru ketika sebuah fenomena atau sebuah masalah terjadi di kehidupan sosial kita, anggaplah berita besar terjadi gitu, seperti seperti fenomena-fenomena tertentu yang menggambarkan persoalan atau permasalahan sosial terjadi, maka orang-orang yang nyinyir tadi, orang-orang yang sinis tadi, akan mengatakan bahwa sumber daya masyarakat kita rendah, akan mengatakan bahwa masyarakat kita ini gagal atau masyarakat kita ini bobrok gitu. Padahal ya mereka sendiri juga yang nyinyirin agen-agen perubahan, mereka sendiri yang justru menjatuhkan orang-orang yang berusaha untuk mengangkat derajat atau nilai-nilai yang hidup di kehidupan sosial kita gitu. Dan orang-orang yang nyinyirin itu justru gagal untuk paham bahwa mereka seharusnya memiliki kewajiban atau memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari kehidupan sosial untuk meningkatkan kualitas pemikiran mereka sehingga dapat melakukan perubahan gitu. Mereka nggak mau mikirin hal itu dan justru menjatuhkan orang-orang yang mau melakukan perubahan, dan ketika masalah benar-benar terjadi, mereka justru menyalahkan atau mengeneralisasi masalah tersebut ya sebagai sebuah masalah yang diakibatkan oleh masyarakat itu sendiri gitu, seolah dirinya menjauhkan diri dari masyarakat, seolah dirinya bukan bagian dari masyarakat melainkan sebagai seorang individu yang menyalahkan masyarakat akan kejadian yang terjadi atau atas masalah yang terjadi, sehingga dirinya justru terkesan egois, dirinya terkesan hipokrit atau munafik lah istilahnya, ketika enggan untuk berkaca pada diri sendiri bahwa dirinya memiliki tanggung jawab, bahwa dirinya seharusnya mampu untuk memberi sebuah peran atau memberi sebuah katakanlah tindakan yang kalau nggak bisa lakuin secara langsung atau kalau nggak bisa mensupport, minimal ya jangan nyinyir, minimal jangan sinis gitu. Balik lagi ke yang saya bilang tadi, masalahnya sebenarnya bukan di orang yang trending tadi ya, bukan si gondrong itu. Ruang-ruang publik itu sendiri bisa kita temui di mana aja gitu, di sosial media, di kehidupan nyata kita dan lain-lain. Dan seharusnya kita memang memberi perhatian lebih pada orang-orang yang berusaha untuk melakukan perubahan itu, terlepas mungkin mereka yang belum bisa menampilkan keberhasilan mereka ya. Cuman saya yakin mereka bakal berusaha gitu. Saya yakin ketika mereka benar-benar berdiskusi, ketika mereka benar-benar berusaha untuk mencari pengetahuan dengan baik, maka perubahan itu sendiri bakal terlihat sedikit demi sedikit gitu. Karena kalau pada akhirnya agen-agen ini, kalau pada akhirnya orang-orang yang berusaha melakukan perubahan ini justru hilang, justru lenyap, maka kita sedang berada dalam kondisi yang sangat amat berbahaya gitu. Kita sedang berada dalam kondisi yang benar-benar seram dan suram gitulah, karena nggak ada seseorang yang berusaha memperjuangkan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai keadilan ketika masyarakat itu sendiri justru saling menyalahkan satu sama lain ketika masalah besar terjadi gitu. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, ketika fenomena atau problem sosial terjadi, maka mereka akan menarik diri dari kehidupan masyarakat dan mengatakan bahwa saya ini adalah seorang individu dan menyalahkan masyarakat gitu, menyalahkan kondisi sosial atau bahkan menyalahkan pemerintah dengan menutup mata gitu. Mereka enggan berkaca pada diri mereka sendiri bahwa diri mereka adalah bagian dari masyarakat. Jadi kesimpulan video ini sebenarnya bagaimana kita sebagai masyarakat paham bahwa kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki peran, kita memiliki kewajiban sebagai bagian dari kehidupan sosial itu sendiri gitu, sebagai bagian dari gambar yang lebih luas gitu, bukan hanya kepentingan diri kita sendiri, bukan hanya hak diri kita sendiri sebagai manusia gitu. Karena hak-hak sosial itu sendiri harus dijunjung tinggi ya oleh masyarakat itu sendiri. Hak-hak sosial nggak cuma bisa diubah oleh agen-agen yang hanya merupakan bagian kecil dari masyarakat gitu. Karena ya mereka berusaha, cuman inti dari perubahan itu sendiri ya balik lagi ke masyarakat gitu. Mereka
hanya berusaha menyosialisasikan atau berusaha menyuarakan nilai-nilai yang sejatinya bisa menjadi sebuah alternatif dari perubahan itu sendiri. Dan kalau emang masyarakat yang nggak mau dengar, kalau emang masyarakat yang nggak mau berubah, atau justru masyarakat yang seperti di awal tadi menjatuhkan nilai-nilai yang berusaha diperjuangkan oleh agen-agen tadi, ya masalahnya bakal sangat amat jauh lebih rumit gitu. Sekian kualitas yang Ning, sampai jumpa.